Sekarang intinya bagaimana caranya kita bisa terbebas dari berbagai penyakit yang dipicu oleh radikal bebas yang kita konsumsi setiap hari. Khususnya pada keadaan ini ya, kita lagi makan daging sebanyak-banyaknya setiap hari, mungkin kita nyate, kita rendang, kita opor, dan dengan olahan-olahan lainnya. Bagaimana caranya bisa terbebas? Oh, insya Allah mudah. Yang pertama ya, makannya jangan berlebihan. Jadi selama tidak berlebihan, insya Allah aman-aman saja. Kemudian yang kedua, ya, kita harus barengi dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung serat dan kaya dengan antioksidan. Oh, ini penting, ya, mengandung serat dan kaya dengan antioksidan. Itu. Kemudian yang ketiga, dibantu juga dengan mengkonsumsi lemak-lemak baik. Nah, tiga nih penting. Makannya jangan berlebihan, konsumsi makanan yang berserat dan mengandung antioksidan yang tinggi, kemudian mengkonsumsi lemak-lemak baik. Ya, salah satu contohnya apa? Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung lemak trans dan nitrosamin, yang kita butuhkan pertama adalah minumnya itu adalah lemon tea. Ya, lemon tea. Jadi kita buat teh tuh, pilih tehnya itu teh hijau, ya, teh hijau, karena teh hijau itu mengandung antioksidan tinggi. Kemudian kenapa harus lemon? Itu. Nah, lemon ini kan mengandung vitamin C dan kandungan lainnya juga bagus, gitu ya. Nah, kandungan vitamin C yang ada di lemon itu mampu untuk menguatkan imunitas kita dan mencegahnya tubuh kita dari paparan radikal bebas. Gitu. Oh, ini kan luar biasa. Bahkan kalau kita mengkonsumsi vitamin C setiap hari yang dibutuhkan oleh tubuh, nanti akumulasi dari nitrosamin itu bisa dipecahkan, ya, bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bertumpuknya nitrosamin di dalam tubuh kita. Jadi caranya bagaimana? Seduh teh, ngambil teh hijau, diseduh, kemudian potong lemon setengah atau 1% itu di air tehnya, minum secara bersamaan. Satu tuh, ya. Apa? Lemon tea, ya. Teh hijau dicampur dengan lemon. Yang kedua, ya, jangan lupa tadi makan acar atau buat acar, ya, buat acar. Ya, pilihannya yang terbagus, ya, acarnya apa? Yaitu misalnya bawang merah, ya, yang diacar nih bawang merah, kemudian nanas dan tomat. Ini kalau 3 dibikin nih, wah, luar biasa itu, kandungan antioksidan dan lain sebagainya. Itu acar. Kemudian yang ketiga, lalap. Lalapnya pilihannya misalnya, ya, salah satunya ya, lalap-lalapan yang lain juga bagus ya. Salah satunya daun kemangi, kemudian dan brokoli. Ya, jadi satu tadi apa? Teh hijau yang diperasi lemon. Kemudian yang kedua, jangan lupa harus ada acar. Acarnya mana yang paling bagus? Ya, bawang merah, kemudian nanas, kemudian tomat. Kemudian kalau lalapannya apa? Daun kemangi, kemudian brokoli. Itu pilihan yang paling bagus, bisa aja yang lain. Nah, itulah kenapa coba kita pikirin deh. Itu kalau kita makan sate dimanapun, itu pasti ada acarnya, Pak. Gitu. Makan sate pasti ada acarnya. Ya, kita beli nasi goreng ada acarnya. Itu ada timun, bawang merah, kemudian cabai, itu ada acarnya. Kemudian kalau kita makan mampir nih ke warung-warung, pecel ayam, pecel lele, pasti ada lalapnya. Mereka mungkin nggak tahu, padahal ya, lalap-lalapan acar yang disediakan itu untuk mengimbangi radikal bebas yang masuk di badan. Jadi khawatir nih antioksidan di tubuh kita ini lebih sedikit daripada radikal bebas yang masuk dari mulut kita ke badan kita. Maka
makanan-makanan yang mengandung minuman yang mengandung antioksidan, begitu dimakan, diminum setelah kita makan makanan yang mengandung lemak trans dan nitrosamin, maka ini akan terjadi yang namanya reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah ketika radikal bebas mengoksidasi sel-sel di dalam tubuh kita, maka akan direduksi oleh antioksidan yang masuk lewat makanan, ya, antioksidan yang kita makan dari minuman tadi, kemudian dari lalap-lalapan dan dari acar. Makanya tuh pecel ayam, pecel lele, kemudian sate, kemudian pasti ada acarnya. Coba lihat lagi, ya, setiap kali kita ada beli nasi kebuli atau bikin kebuli, pasti acarnya apa? Nanas. Ya, ternyata itu fungsinya luar biasa. Jadi kalau kita makan makanan yang seperti itu, ya goreng-gorengan, misalnya pecel ayam, makan sate, makan juga acarnya, makan juga lalapannya, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit-penyakit yang dipicu oleh radikal bebas. Nah, ini kuncinya. Jadi nggak usah khawatir lagi deh, makan daging kambing dengan olahan apapun, makan daging sapi dengan olahan apapun di hari raya Idul Adha ini. Yang penting, ya, setelah kita makan itu kita barengi dengan mengkonsumsi tadi teh hijau dengan perasan lemon, kemudian kalau bikin acar yang berasal dari acarnya itu dari apa itu, dari bawang merah, kemudian nanas dan tomat. Ya, kalau ada lalapnya, kita makan juga lalapnya, lalap daun kemangi atau brokoli. Kemudian satu lagi, ya, kemudian tambah lagi itu dengan mengkonsumsi lemak baik, ya, 1 sendok minyak zaitun ekstra, ya, yang virgin gitu, ya, yang bisa diminum, itu 1 sendok, atau minyak PCO boleh 1 sendok. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan, kita nggak perlu lagi khawatir, ya, tentang makanan-makanan yang kita makan. Itu insya Allah kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit yang muncul dari radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Dan mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua, dan salam sehat Nurul Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.